Nah, ini SKB ini memang menarik ya, apalagi di Serpong ini Bang, cukup banyak yang mengajukan. Mungkin ini sedikit banyak, ya semoga membantulah untuk yang pengalihan waris ini. Nanti ini bisa memanfaatkan fasilitas SKB untuk tidak membayar PPh final yang sudah kita jelaskan. Jadi untuk dokumennya, yang pertama formulir SKB-nya. Nah, nanti untuk formulirnya ini formatnya sebenarnya sudah diatur di Per 8 tahun 2025. Surat pengajuannya juga dilampiri dengan surat pernyataan pembagian waris. Nah, kemudian juga nanti ada dokumen lain yang diperlukan. Dokumen pendukung lah kita bilangnya, pendukung untuk kuat lah ya. memperkuat Iya, identitas dan detail objek warisnya. Kan di kita pun nggak ada ya. Di kita nggak masuk juga. Nggak masuk juga. Jadi dia menggantung ya hasilnya. Benar, masih gantung. Jadi memang jangan lupa kawan-kawan pajak semua ini nanti dipastikan alur kasusnya sudah muncul. Biasanya dia kotak warna biru, tulisannya kasus sedang dalam proses, tidak ada tindakan yang dapat dilakukan. Assalamualaikum, selamat pagi kawan pajak. Jumpa lagi di podcast Kata Gue, tempat kawan pajak curhat, dialog, dan sharing mengenai informasi-informasi perpajakan serta isu-isu perpajakan yang terupdate. Hari ini bersama saya Septa. Oke, dengan siapa? Silakan Bang diperkenalkan. Nama saya M. Azhari Amri, biasa dipanggil Amri. Saya penyuluh dari KPP Pratama Serpong. Oke, penyuluh. Baiklah Bang Amri, hari ini kita akan membalas tentang apa? Membahas tentang SKB waris. SKB waris, wah cukup menarik ini. Dari SKB waris ini kita mengacu ke Per 8 nantinya ya. Per 8. Oke, nanti akan dijelaskan mungkin Bang Amri ya. Nah, boleh tahu apa sih SKB waris itu sebenarnya Bang? Oke. Nah, ini SKB ini memang menarik ya, apalagi di Serpong ini Bang, cukup banyak yang mengajukan SKB waris ya. Jadi memang mungkin ini sedikit banyak, ya semoga membantulah kawan-kawan pajak semua gitu kan, terkait SKB ini sebenarnya apa dan bagaimana nanti kita bisa mendapatkan SKB. Nah, yang pertama ini SKB. Nah, SKB ini merupakan singkatan dari Surat Keterangan Bebas. Jadi SKB waris ini adalah surat keterangan bebas yang diterbitkan ketika ada pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang sehubungan dengan waris. Sehubungan dengan waris tadi ya, Bang Amri. Jadi SKB waris ini SKB yang diterbitkan yang sehubungan dengan waris. Nah, normalnya ketika pengalihan tanah dan atau bangunan kawan-kawan pajak, ini mungkin kawan-kawan pajak udah tahu ya, akan terutang PPh final 4 ayat 2 ya. 4 ayat 2 ya. 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Nah, aturan turunan yang mengatur mengenai hal ini juga sudah diatur di PP 34 tahun 2016 ya, tentang PPh atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan dan perjanjian pengikatan jual beli tanah dan atau bangunan beserta perubahannya. Nah, tarif PPh mungkin yang kawan-kawan pajak tahu juga Bang Septa tahu 2,5%. 2,5% dari. 2,5%. Nah, tapi ada juga ketentuan khusus. Selain 2,5% itu ada juga yang penyerahan berupa rumah sederhana rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya itu merupakan pengalihan hak atas tanah atau bangunan yang mungkin kita kenal itu developer rumah subsidi ya. Rumah subsidi. Berarti 36 ke bawah ya? Ya, itu tarifnya dia 1%. 1%. Dan juga ada yang khusus lagi itu untuk pengalihan hak atas tanah atau bangunan kepada pemerintah, BUMN yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah dan juga BUMD yang juga ya. Mendapat penugasan khusus dari kepala daerah. Itu sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi bangunan untuk kepentingan umum. Ini kan tarifnya 0%. Jadi tidak dikenakan pajak ya. Untuk yang pengalihan waris ini nanti ini bisa memanfaatkan fasilitas SKB untuk tidak membayar PPh final yang sudah kita jelaskan. Jadi tidak perlu membayar ya SKB ini tujuannya agar warga waris jadi dikecualikan ya dari pajak ya Bang ya. Benar, dikecualikan dari pembayaran yang lumayan lah ya. 2,5% kalau nilai pengalihannya jadi lumayan. Jadi gratis dong Kak ya. Benar. Jadi teman-teman pajak, kawan-kawan pajak bisa nih mengajukan ini gitu kan kalau memang nanti memenuhi kriteria. Untuk dasar aturannya tentang SKB ini ada nggak Bang? Ada dong. Untuk dasar aturannya nanti ini kan aturannya ini memang sudah
diatur di pasal 6 PP 34 tahun 2016. Nah, ini kemudian lebih lanjut diatur di pasal 200 ya. MK 81 tahun 2024 dan Per 8 tahun 2025. Nah, ini yang baru terbit di tahun ini. Ini baru terbit di tahun 2025. Ini mengatur mengenai tata cara penerbitan SKB warisnya, nanti lebih lanjutnya diatur di Per 8 2025. Nah, ini khususnya di pasal 100 sampai 114. Nanti kawan-kawan pajak bisa coba cek untuk aturan lebih lanjutnya sudah diatur di sana. Dan setiap pasal nanti sudah membahas nih detail mengenai siapa aja yang bisa mendapatkan SKB-nya, gitu kan, tata cara pengajuannya, dokumen apa saja yang harus disiapkan, proses dan waktu penerbitannya juga sudah diatur. Sudah diatur semua di situ Per 8 itu ya, Kak ya. Benar. Jadi udah cukup lengkap sih di sini. Oke. Jadi ini kan seru nih masalah waris ini, Kak Amri. Seru dan lucu dan cukup sensitif mungkin kan ya. Nah, siapa yang bisa mengajukan SKB waris ini, Bang? Dan bagaimana cara pengajuannya itu untuk mengajukan ke kantor pajak gitu kan? Bagaimana caranya? Oke, nah ini namanya juga SKB waris gitu kan. Nanti yang mengajukan tentunya adalah ahli warisnya. Kan ahli waris. Nah, nanti permohonan ini bisa diajukan oleh ahli waris. Ini sesuai yang sudah diatur di pasal 101 ayat 4 Per 8 2025, Bang. Dengan menggunakan NPWP dari si ahli waris. Ahli waris. Diproses oleh KPP tempat ahli waris terdaftar. Ahli waris terdaftar. Nah, untuk pengajuan SKB ini nanti bisa diajukan secara online. Secara online. Jadi wajib pajak nggak perlu datang ke KPP, itu bisa secara online ya. Nanti ini pengajuannya melalui akun Kortex. Akun Kortex lagi ya. Jadi ahli waris kalau belum punya Kortex harus meregistrasi lagi dong. Nanti dia registrasi dulu, aktifasi akun Kortex. Kalau sudah punya, nanti bisa secara mandiri dilakukan. Itu gimana caranya? Nah, untuk pengajuannya nanti di akun Kortex ahli waris, kawan-kawan pajak bisa masuk ke menu layanan administrasi. Nanti buat layanan administrasi. Nanti untuk pilihan kode jenis layanannya itu di AS-19 SKB PPH. Nah, di sub layanannya itu AS-19-05, kemudian pilih LA-19-05 SKB PPH atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan tadi. Jadi harus dari Kortex ya. Nah, nanti dari Kortex ya, dari menu ini tadi, kantor pajak bisa langsung ajukan aja langsung permohonan di akun Kortex secara mandiri. Kalau misalnya cara offline bisa, Kak? Bisa juga. Bang ya, sorry. Ya, siap. Jadi secara online bisa, Bang? Bisa. Secara offline ya? Secara offline bisa juga ya. Jadi kalau kawan pajak mungkin ada keterbatasan ini belum punya akun Kortex gitu ya. Saya mau langsung aja datang ke kantor pajak juga bisa. Bisa ya? Nah, bisa. Ini sesuai yang sudah diatur di pasal 110 ayat 2 Per 8 2025. Ini pengajuan SKB waris juga bisa disampaikan secara langsung atau melalui pos. Nah, ini ke KPP yang terdekat, Bang. Yang terdekat. Harus diperhatikan kawan-kawan pajak, jadi nggak harus yang terdaftar, tapi yang terdekat bisa. Bisa saya terdaftar di Palembang. Saya kan posisi sekarang di Serang. Mau ngajukan di Serang bisa berarti ya? Bisa. Bisa ya. Jadi memang sekarang sudah bisa diajukan di KPP manapun yang terdekat dari kawan-kawan pajak semua. Tapi nanti walaupun permohonan ini di KPP yang terdekat, tapi yang memproses tetap KPP tempat terdaftar. Iya. Dan memang permohonan ini nanti juga menggunakan NPWP atau NIK-nya ahli waris ya, Bang. Ahli waris bukan mohon maaf almarhum gitu. Iya, bukan. Jadi pengajuannya menggunakan NPWP atau NIK-nya si ahli waris. Ya, ahli waris. Iya. Ya mungkin juga pewaris mungkin sudah mohon maaf udah meninggal ya kan mungkin kan. Jadi kan memang nanti ya yang kuasanya kan mungkin ahli warisnya. Ahli warisnya betul. Oke, tadi kan sudah membahas mengenai siapa yang mengajukan dan bagaimana cara pengajuannya ya. Nah, pengajuan itu kan menggunakan formulir-formulir atau dokumen-dokumen kelengkapan nih, Bang. Iya. Untuk dokumen yang harus dipersiapkan sebelum mengajukan SKB itu apa, Bang? Nah, untuk dokumennya yang pertama tentunya kawan-kawan pajak semua. Nanti yang harus disiapkan pertama tentunya formulirnya kan gitu ya. Karena pasti namanya permohonan pasti ada formulir kan ya, gitu betul. Yang pertama formulir SKB-nya. Nah, nanti untuk formulirnya ini formatnya sebenarnya sudah diatur di lampiran huruf B, angka 9 Romawi titik 1 di Per 8 tahun 2025. Nah, nanti kawan-kawan pajak bisa buka aturan Per 8 2025, nanti dicek bagian lampiran 9 Romawi titik
Nah, huruf B tadi ya. Nah, itu nanti sudah ada di sana untuk formulir SKB-nya. Nah, selain formulir, ini surat pengajuannya juga dilampiri dengan surat pernyataan pembagian waris. Surat pernyataan pembagian waris. Ini juga nanti sudah diatur juga di lampiran huruf B angka 9 Romawi titik 5 di Per 8 tahun 2025-nya. Nah, nanti untuk lampiran surat pernyataan pembagian waris ini itu nanti kurang lebih berisi ada nama, ada NIK dan NIK atau NPWP sama alamat. Nah, kemudian ada juga rincian objek pajaknya. Nah, berupa tanah atau bangunannya tadi berupa NOP, nomor objek pajaknya ya kan, ada NIB, nomor identifikasi bidang tanah, ada alamatnya, luas tanah bangunannya sama nilai pengalihan. Oh, nilai pengalihan itu yang jadi dasarnya nanti ya, Bang. Benar. Nanti juga surat pembagian waris ini ditandatangani oleh seluruh ahli waris. Oh, jadi seluruh ahli waris harus menandatangani dong. Benar. Itu jadi nanti kayak ada saksinya gitu. Ada saksi ya. Jangan sampai nanti di belakangnya jadi ini ya, jadi masalah. Jadi betul ya. Harus kita penuhi juga untuk surat pembagian waris ini. Nah, kemudian juga nanti ada dokumen lain yang diperlukan. Ini seperti dokumen pendukung lah kita bilangnya, pendukung ya, untuk memperkuat lah ya. Memperkuat betul, identitas dan detail objek warisnya. Mungkin kalau identitas bisa dilampirin kakaknya gitu kan, atau akte kelahirannya. Nanti kan kita bisa meneliti dari sana bahwa oh ini bener nih, memang ahli warisnya gitu kan. Atau kalau untuk objeknya berarti detail objek bisa dilihat dari SPPT TBB-nya gitu kan, atau SHM-nya itu kan bisa dilihat dari sana. Benar. Nanti kawan-kawan pajak bisa dilampirkan aja supaya memperkuat gitu kan pengajuan SKB-nya tadi ya, Bang. Jadi yang disiapkan sebenarnya juga tidak terlalu sulit ya, Bang ya. Benar. Untuk dipenuhi wajib pajak asal udah lengkap bisa diajukan gitu, Bang ya. Ketika wajib pajak mengajukan SKB waris ini berarti bisa diterima atau ditolak dong berarti. Benar, bisa diterima. Kalau diterima enak, kalau ditolak sakit rasanya. Iya, benar. Oke, kira-kira bagaimana permohonan agar bisa diterima, Bang, dan ditolak itu? Iya. Nah, jadi ketika kawan-kawan pajak telah selesai mengajukan permohonan SKB waris ini, nanti kan permohonan ini akan sampai ke KPP tempat ahli warisnya terdaftar. Nanti kan itu akan diteliti oleh petugas penyuluh ya di KPP gitu ya. Nanti yang kita cek itu biasanya yang pertama tentunya kebenaran dan kesesuaian data yang disampaikan. Nah, ini berupa identitas ahli warisnya dan pewarisnya serta detail objek warisnya. Yang tadi ya ada NOP, NIB, alamat, luas tanah bangunan sama nilai pengalihan. Itu kita cek juga dari data-data yang memang sudah kita terima kan gitu kan. Apakah memang sudah benar dan sesuai atau belum. Nah, selanjutnya selain kebenaran dan kesesuaian data, kita juga nanti ngecek kelengkapan dokumennya tentunya ya, Bang. Jelas, ada formulir sama surat pernyataan pembagian waris gitu kan. Itu nanti kita cek sudah lengkap belum gitu kan. Sama nanti dokumen pendukungnya tadi, dokumen lain gitu ya. Yang mendukung perkuat tadi ya, Bang ya. Nah, itu juga kalau bisa nanti memang dipenuhi. Nanti kalau memang sudah lengkap dokumennya, baru yang kita cek yang terakhir itu adalah pemenuhan SKF. Nah, kalau sekarang kan memang sesuai ketentuan Per 8 itu SKF-nya harus terpenuhi dulu, Bang. Terpenuhi dulu ya. Jadi kawan pajaknya harus diperhatikan nih SKF-nya ya. Kadang kita udah lengkap, udah sesuai, tapi SKF-nya terpenuhi ya. Masih bermasalah, ditolak juga gitu ya. Ini perlu perhatian ya kan berarti ya kan. Juga kawan-kawan pajak. Nah, untuk SKF ini apa aja kan gitu kan. Nanti untuk pemenuhan SKF ini itu berupa SPT tahunan 2 tahun terakhir gitu ya yang sudah dilaporkan. Oh, 2 tahun terakhir ya, Bang ya. Ketentuannya di 2 tahun terakhir ya. Nah, itu harus diingat teman-teman pajak. 2025 nih berarti kan belum nih, yang 2024 kan sudah. Berarti 2024 2023 harus terpenuhi. Harus terpenuhi dulu ya. Tuh, kecuali memang dia baru terdaftar. Kalau terdaftar kan berarti dia belum ada yang harus dilaporkan. Betul. Paling sering sih yang kawan-kawan pajak mungkin belum mengetahui ya di bagian SKF ini gitu. Mungkin dia belum lapor nih yang 2 tahun terakhir ya. Akhirnya kan mau nggak mau kita tolak. Biasanya kita informasiin ke kawan-kawan pajak yang sudah mengajukan, nanti baru dia laporan. Harus laporan dulu. Nanti gitu mau mengajukan lagi ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau memang terpenuhi ya kita terima. Kita terima. Pasti diterima ya. Setelah SPT tahunan 2 tahun terakhir, ada juga kalau misalnya dia PKP gitu ya, ahli warisnya misalnya PKP, maka juga harus SPT PPN 3 masa terakhirnya juga sudah harus dilaporkan. 3 masa terakhir. Kalau misalnya dia mengajukan ini di bulan Agustus. Ini bulan Agustus. Berarti Juli belum jatuh tempo ya? Juli juga belum. Berarti Juni. Juni ya paling akhir ya, itu dilaporkan betul. Juni, Mei, April berarti udah harus lapor. Udah harus lapor.
Nah, kemudian ada juga tidak punya utang pajak. Nah, ini atau sudah ada izin angsuran atau penundaan. Nah, ini juga harus diperhatikan kawan-kawan pajak semua. Sama yang terakhir, itu tidak sedang dalam proses penanganan tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, jadi kalau SKF-nya udah terpenuhi, tadi data kebenaran dan kesesuaian data sudah terpenuhi, dokumennya juga sudah lengkap. Nah, kita pasti akan terbitkan SKB-nya. Nah, tapi kalau misalnya ada yang nggak terpenuhi dari salah satu 3 tadi, ya berarti nanti kita akan terbitkan surat penolakan. Tapi misalnya surat penolakan itu bisa kita infokan ya ke wajib pajak ya. Nanti itu kalau apalagi di Kortex sekarang ya, baik itu SKB atau surat penolakannya, kawan-kawan pajak itu nanti bisa cek di akun Kortex-nya, di dokumen biasa masuk atau enggak lewat email sih, biasanya notif pertama udah masuk ke email. Benar, gitu. Jadi diterima atau ditolaknya suatu SKB tadi ada di sana ya, ada. Apalagi udah punya akun Kortex ya. Iya, benar. Sudah otomatis nih masuk ke email kawan-kawan pajak semua. Jadi memang ujung-ujungnya nanti ke Kortex lagi ya, Bang. Oke, buat kawan pajak segera aktifkan nih ya akun Kortex-nya ya kan. Dia mempermudah segala urusan di bidang perpajakan ya, Bang Amri ya. Oke, Bang, untuk kita udah bahas nih masalah dokumen, masalah persyaratan semuanya. Terus kan udah ngajuin nih wajib pajaknya nih, ahli waris nih, kantor pajak ngajuin. Itu berapa lama prosesnya, Bang? Bisa diterima atau ditolak lah gitu pengajuan SKB-nya. Nah, ini buat kawan-kawan pajak semua ya, untuk pengajuan SKB ini sebenarnya mungkin kita bisa bilang ini sangat cepat ya, Bang. Kilat berarti ya. Kilat ya, benar kilat. Nah, ini kalau kita sesuai ketentuan yang sudah diatur di pasal 110 ayat 8/8 2025. Jadi untuk SKB atau surat penolakan itu diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja aja. 3 hari, cuma 3 hari kerja ya. Setelah tanggal permohonan SKB diterima secara lengkap. Secara lengkap ya. Benar. Permohonan diterima secara lengkap. Nah, itu harus diperhatikan oleh teman-teman wajib pajak. Ya, pastikan dulu lengkap. Nanti kalau lengkap udah diterima lengkap, baru nanti kurang lebih setelah hari tersebut 3 hari kerjanya itu sudah ada. Sudah ada ya. Sudah ada keputusannya, baik itu SKB-nya diterbitkan atau ditolak. Nah, kalau tidak ada misalnya keputusan dalam 3 hari kerja tadi, ini permohonannya dianggap dikabulkan otomatis. Dan SKB terbit maksimal 2 hari kerja berikutnya. Sesuai yang sudah diatur di pasal 110 ayat 9 dan 10 di Per 8 2025. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan ini bagi kawan-kawan pajak semua. Ini jika diajukan secara online, ini melalui akun Kortex wajib pajak tadi, ini pastikan alur kasusnya itu ditutup gitu ya. Nah, dengan status kasus sedang dalam proses, tidak ada tindakan yang dapat dilakukan saat ini. Nah, biasanya kawan-kawan pajak semua ini banyak nih yang kelewat mungkin ya pengajuan, dia nggak klik sampai selesai gitu ya, nggak klik lanjut sampai selesai. Nah, itu masih nyangkut tuh untuk permohonannya. Jadi ya ditunggu-tunggu nggak bakal keluar gitu kan hasilnya. Di kita pun nggak ada ya. Di kita nggak masuk juga. Nggak masuk juga. Jadi dia menggantung ya hasilnya. Benar, masih gantung. Jadi memang jangan lupa kawan-kawan pajak semua ini nanti dipastikan alur kasusnya sudah muncul. Biasanya dia kotak warna biru, tulisannya kasus sedang dalam proses, tidak ada tindakan yang dapat dilakukan saat ini. Itu harus sampai tulisannya keluar kayak gitu ya, Bang. Ya, kasus sedang dalam proses ya. Udah masuk ke KPP ya. Nanti tinggal tunggu aja hasil dari KPP. Oke, mantap Bang Amri. Jadi SKB waris ini adalah suatu fasilitas yang diberikan kepada wajib pajak ya atau ahli waris. Oke, jadi informasi yang diberikan terkait SKB waris ini sudah sangat lengkap ya Bang Amri ya. Mulai dari siapa yang mengajukan, dokumennya apa saja, kenapa SKB bisa diterima atau ditolak gitu kan, serta jangka waktunya nih Bang. Nah, ada nggak Bang hal-hal lain yang perlu diperhatikan terkait pengajuan SKB waris ini Bang, mungkin dari pembicaraan kita di atas tadi itu Bang Amri? Iya. Nah, ini yang bagian terakhir nih ya, kawan pajak ya. Ini beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ini selain yang sudah kita jelaskan tadi, Ini yang pertama, Direktur Jenderal Pajak atau DJP dapat menerbitkan surat pembatalan nih atas SKB yang telah diterbitkan jika memang nanti ditemukan data atau keterangan lain yang menunjukkan ketidakbenaran data yang disampaikan. Nah, akibat dari diterbitkan surat pembatalan tersebut tentunya nanti orang pribadi atau badannya pasti harus menyetorkan kekurangan pajaknya, nanti bisa ditambah dengan sanksi administratif. Dikenain sanksi jadinya ya Bang Amri ya. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Jadi memang pastikan
data memang apa adanya Iya, gitu ya Bang ya. Nah kalau memang udah sesuai ya seharusnya tidak ada pembatalan. lagi, betul. Nah kemudian selanjutnya yang perlu diperhatikan yang kedua itu jika yang mengajukan ahli waris, ini ahli warisnya ini berupa ini adalah wanita kawin atau anggota keluarga yang belum dewasa. Nanti ini tadi kan ada pemenuhan syarat SKF ya, tadi pajak betul, ya, betul. benar. Nah ini nanti secara sistem ini nanti merujuk kepada pemenuhan kewajiban SKF oleh kepala keluarganya. Jika memang nanti wanita kawin atau anggota keluarga yang belum dewasa tadi memang telah terdaftar di data unit keluarga Kortex pada akun Kortex si suami atau kepala keluarga dengan status tanggungan. Nah, jadi ini menganut sistem di perpajakan itu kan kalau wanita kawin dan anak belum dewasa itu kan merupakan satu kesatuan ekonomis ya, betul. Yang dimana yang menanggung adalah kepala keluarganya. Jadi yang dilihat tetap pemenuhan SKF oleh si kepala keluarga. Betul. Nah, sama yang terakhir yang tadi mungkin sudah di-mention, ini semua proses SKF ini untuk SKB ini memakai NPP atau NIK-nya si ahli waris. Jadi bukan NPP atau NIK pewaris. Nah, jadi pakainya tetap si ahli waris. Meskipun demikian, nanti tetap ada menginput data pewaris dalam permohonan. Ya, nanti dalam permohonan itu ada data pewarisnya. Nah, mungkin memang beberapa hal itu yang memang perlu diperhatikan selain yang sudah dijelaskan di awal untuk terkait pengajuan waris ini. Jadi yang kalau saya ambil kesimpulan, intinya ada di ahli warisnya tadi ya, Bang ya. Benar. Ahli waris harus melengkapi semua syarat tadi, dokumen-dokumennya gitu kan. Kalau sudah punya NPWP harus clear ya SKF tadi ya. SKF-nya juga. Oke, terima kasih Bang Amri sudah jauh-jauh dari Serpong nih. Iya. Siap. Luar biasa sekali tentang sharing kita masalah SKB waris hari ini ya kan. Benar. Semoga jadi ilmu pengetahuan lah ya, atau pengetahuan bagi teman-teman wajib pajak atau yang mau ngajuin SKB. Jadi jadi gini gitu ya syaratnya. Oke. Terima kasih Bang Amri atas waktunya. Oke, terima kasih kepada kawan pajak semua yang sudah menonton podcast Katalog Gue hari ini tentang SKB waris. Semoga bermanfaat buat kawan pajak semua. Untuk informasi mengenai perpajakan lainnya, kawan dapat mengikuti media Kanwil DJP Banten di Instagram kita, TikTok, Twitter, dan Facebook di @pajakbanten. Kalau di Serpong apa ininya? Kalau akun sosmednya? Akun sosmednya bisa ke Pajak Serpong. Pajak Serpong ya kan. Itu di TikTok, Twitter ada semua ya, Bang? Ada, benar. Semua akun Instagram untuk Gen Z juga ada semua ya, Instagram, bisa. TikTok, Twitter, dan Facebook ya. Benar. Oke, terima kasih kawan pajak semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.